Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini di dapurku akan membuat resep kue tradisional. Ini namanya ongol-ongol. Ini aku buatnya beda dari yang lain, rasanya juga lebih enak. Buat teman-teman yang pengen tahu, tonton terus videonya sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih, selamat menonton. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan, ini aku punya tepung sagu alami ya teman-teman, tanpa olahan 200 gram. Aku tambahkan terigu 30 gram. Kemudian ada santan di sini 500 ml dari 1 butir kelapa. Aku pakai gula pasirnya 100 gram atau sesuai selera. Ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili, dan jus pandan. Ini jusnya sisa kemarin, jadi aku pakai aja. Kemudian ada kelapa parut. Nah, pertama-tama untuk tepung sagunya ini langsung aku ayak dulu supaya tidak ada kotoran atau tepung yang menggumpal. Kemudian untuk tepung terigunya juga aku ayak. Ini tujuan untuk tepung terigu ini supaya teksturnya itu lebih kokoh ya teman-teman, jadi tidak terlalu kenyal. Nah, ini gampang sekali, semua bahannya tinggal kita campur menjadi satu. Oke, kita masukkan gula pasirnya. Nah, untuk gula pasirnya ini teman-teman menurut aku manisnya udah pas ya teman-teman, tapi enggak yang terlalu enek kayak gitu. Jadi buat yang suka manis bisa ditambahkan sekitaran 150 gram. Aku tambahkan vanili, semua bahan aku campur merata. Nah, kemudian di sini aku pakai jus pandan. Buat kalian bisa pakai pasta pandan karena ini aku punya sisa kemarin, jadi aku pakai aja. Untuk santannya kita masukkan per tahap supaya mudah dalam mengaduknya, supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, setelah adonan menjadi satu seperti ini, kita masukkan santannya per tahap dan terus diaduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, untuk ongol-ongol ini sendiri, teman-teman bisa juga menggunakan tepung tapioka alias tepung kanji ya teman-teman. Nah, dan rasa dan teksturnya berbeda karena kalau yang saya pakai ini menggunakan tepung sagu asli. Jadi tanpa olahan ya teman-teman. Kalau di kampung-kampung itu kalau ada pohon sagu ditebang langsung diolah, jadi nggak ada tambahan pengawet atau bahan pewarna ya teman-teman. Nah, di sini aku kasih minyak sekitaran 1 sendok makan, kita campur lagi sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita masukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya aku kasih plastik dan dioleskan sedikit minyak supaya kita mudah dalam mengeluarkan adonannya ketika matang. Dan teman-teman di sini aku mau saring lagi adonannya supaya lebih yakin ya teman-teman kalau nggak ada tepung yang menggumpal. Untuk kukusannya ini udah bisa dipanaskan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman kukusannya udah panas. Sekarang kita kukus seperti ini dengan api sedang. Sekalian kelapanya aku masukkan di atas seperti ini. Jangan lupa tutupannya harus dikasih serbet bersih ya teman-teman, atau kain bersih supaya tidak menetes air ke dalam kuenya. Nah, ini udah matang teman-teman, udah kokoh ya, udah keras. Ini teman-teman santan kentalnya itu naik ke atas. Nah, ini kita tunggu dingin. Nah, setelah dingin baru kita keluarkan. Oke, ini kita tinggal potong-potong sesuai selera. Nah, ini teman-teman dari aromanya aja udah kecium gurih sekali ya teman-teman. Karena kita menggunakan santan kental, jadi aroma santannya itu keluar, harum.
Nah, bedanya teman-teman, kalau misalnya ongol-ongol tepung kanji atau tepung tapioka dengan tepung sagu ini dia lebih padat dan kalau dingin dia agak lebih keras ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal kita balurin dengan kelapa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan sekali ya teman-teman. Kalau misalnya menggunakan tepung sagu ini teksturnya juga lebih kokoh. Jadi kalau tepung kanji itu dia lebih kenyal. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ongol-ongol tepung sagunya udah jadi. Buat teman-teman selamat mencoba. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.